Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hardi Andriansah dan kedua rekan saya, Muhammad Fikar Arsy dan Iksan Ekaryadi, akan memaparkan tentang run chart, baik itu definisi, fungsi, serta cara membuat dan penerapannya pada pelatihan Basic 7 Tools yang diadakan oleh PT QHSSE ini. Run chart itu sendiri adalah salah satu alat dari Basic 7 Tools yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pekerjaan. Selain dalam pemecahan masalah, run chart ini sendiri dapat kita gunakan untuk product development yang akan kita capai. Run chart ini juga dapat digunakan untuk mengatur sebuah kualitas dari sebuah hal. Dalam dunia pekerjaan, run chart ini menjadi salah satu alat yang sangat penting, terutama pada pekerjaan yang mengatur sebuah kualitas, seperti quality assurance dan quality control. Sehingga apabila kita dapat memahami hal ini dengan baik, akan memudahkan kita untuk menjalankan pekerjaan dengan baik dan efisien. Outline yang akan kita bahas pada run chart di Basic 7 Tools ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua, jenis-jenis run chart dan cara membuatnya, dan yang terakhir adalah penerapannya. Yang pertama adalah pendahuluan. Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pelanggan, meeting the needs of customer. Pengendalian kualitas itu sendiri mempunyai 7 alat statistik utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas, antara lain check sheet, Pareto diagram, diagram sebab akibat, histogram, scatter diagram, run chart, dan control chart. 7 metode tersebut nantinya akan saling membantu untuk menunjukkan kualitas dari sebuah produk. Run chart. Run chart itu sendiri adalah alat yang dipergunakan untuk menganalisa dalam bentuk grafik. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan menginvestasikan data yang merupakan ringkasan visual data itu sendiri, sehingga memudahkan dalam pemahaman, menunjukkan output dari suatu proses sepanjang waktu, menunjukkan apa yang sedang terjadi dalam situasi tertentu sepanjang waktu, menunjukkan kecenderungan data sepanjang waktu, membandingkan data dari periode yang satu dengan periode yang lainnya. Demikian pula memeriksa perubahan-perubahan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Arsy. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis dari run chart itu sendiri. Jadi untuk jenis-jenis run chart ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada distribusi Poisson, yang kedua distribusi binomial, dan yang ketiga distribusi normal. Jadi untuk distribusi Poisson itu merupakan suatu distribusi untuk peristiwa yang probabilitasnya itu kejadiannya kecil, di mana kejadian ini tuh tergantung pada selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit dan antar variabel prediktor yang saling independen. Dan biasanya sih ini untuk distribusi Poisson ini digunakan seperti hitungan, tarif, dan rasio. Contohnya itu kayak jumlah kejahatan kekerasan dan jumlah kecelakaan yang serius. Lalu selanjutnya ada distribusi binomial. Jadi untuk distribusi binomial ini sendiri itu adalah distribusi probabilitas diskrit dari jumlah keberhasilan dalam N percobaan, ya atau tidak, atau bisa dibilang berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan ini memiliki probabilitas P. Dan untuk distribusi binomial ini bisa dibilang lebih ke proporsinya, misalnya gagal atau sukses, respon atau non-respon, aktif atau pasif, kurang lebih seperti itu. Dan ini tuh bisa dibilang merupakan ukuran penyebaran data dalam N kali percobaan, dan hasilnya itu sesuai dengan percobaan Bernoulli yang diulang sebanyak N kali, di mana pada setiap pengulangan hanya akan ada 2 kemungkinan, yaitu sukses atau gagal, seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan. Dan misalkan P-nya tadi itu merupakan probabilitas sukses, maka kalau misalnya ada 1 min P, itu bisa dibilang probabilitas yang gagal. Selanjutnya ada distribusi normal.
Untuk distribusi normal ini merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel yang fungsi umumnya itu biasa dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang biasa disebut dengan bell curve atau kurva lonceng. Nah, adapun ciri-ciri dari distribusi normal ini yaitu dia itu memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Dan biasanya distribusi normal ini tuh dipakai di data yang berkelanjutan atau kontinu, misalnya kayak pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan lain-lain. Dan di sini pun ada grafik, ada jenis-jenis run chartnya. Jadi untuk yang atas yang kiri itu Poisson, yang kanan atas yang titik-titik semua itu distribusi binomial, dan yang full line itu distribusi normal. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan dari run chart itu sendiri. Yang pertama itu ada tentukan ukuran yang akan dianalisis. Jadi di sini tuh kita asumsikan ada sistem pengukuran yang bisa dipercaya di daerah tersebut. Jadi dalam membuat run chart ini kita harus memilih satu ukuran kunci untuk nantinya itu kita kaji pergerakan dari variabel atau atribut tersebut yang berkaitan dengan kualitas sepanjang waktu. Lalu yang kedua ada kumpulkan data, minimal memiliki 10 poin data. Hal tersebut agar data-datanya ini bisa dibilang representatif. Lalu yang ketiga ada gambar grafik dengan garis vertikal dan horizontal. Lalu selanjutnya yang keempat, pada garis vertikal atau sumbu Y itu dituliskan skala relatif dari variabel yang diukur. Lalu yang kelima, pada garis horizontal atau sumbu X, tulisan waktu atau skala urutannya di sumbu X tersebut. Jadi dalam menggambarkan run chart ini, di mana sumbu horizontal itu menunjukkan periode waktu pengamatan, sedangkan untuk sumbu vertikalnya itu menunjukkan indikator pengukuran yang berkaitan dengan karakteristik kualitas atau mutu yang ingin kita kaji dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada menghitung nilai rata-rata atau nilai tengah, atau mana saja yang sekiranya lebih sesuai, dan nantinya itu kita buat garis mendatar pada angka hasil dari sepanjang grafik tersebut. Nah, jadi dari plot data pengamatan ke dalam run chart ini, kita bisa menambahkan informasi lain yang bermanfaat, misalnya kayak ada nilai rata-rata pengukuran, beserta batas atas dan batas bawahnya. Dan batas atas dan batas bawah ini tuh dibutuhkan apabila dipergunakan bersama dengan peta-peta kontrol atau control chart. Lalu selanjutnya yang ke-8 ada plot data dalam urutan waktu di mana data dikumpulkan. Dan yang terakhir itu melakukan analisa lanjutan serta mengambil tindakan untuk perbaikan proses terus-menerus sesuai dengan komitmen dari manajemen. Jadi setelah dilakukan run chart, setelah dilakukan pembuatan run chart itu nantinya kita akan didapatkan nih hasil analisa lanjutannya. Dan dari situ kita bisa lebih bijak lagi untuk mengambil tindakan dalam upaya-upaya perbaikan dari produk-produk atau kualitas dari suatu manajemen. Terima kasih. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa run chart tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data secara ringkas dengan menggunakan data visual, sehingga nantinya lebih mudah dalam memahaminya. Nah, sekarang bisa kita lihat pada gambar 9 dan 10. Chart tersebut merupakan interpretasi dari upaya perbaikan yang telah dilakukan pada painting shop Karawang karena bodi mobil yang selalu kotor setelah dilakukan pengecatan. Setelah dilakukan upaya perbaikan, kemudian dilakukan evaluasi dengan menggunakan run chart. Nah, perbaikan yang telah dilakukan tersebut ternyata memiliki dampak yang positif terhadap penurunan reject dan defect dashit pada area front door opening yang digambarkan pada run chart gambar 9. Nah, sebelum dilakukan perbaikan, rata-rata dashit yang didapatkan itu memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0017 defect per unit atau yang bisa disingkat DPU. Dan setelah dilakukan perbaikan, nilai rata-rata reject dashit tersebut menurun sebesar 35,29% menjadi 0,001 DPU. Nah, dampak perbaikan yang telah dilakukan juga dapat menurunkan jumlah proses touch up 2K untuk area front door opening sebesar 53,6%. Dari yang awalnya nilai tersebut 0,0097 DPU menjadi 0,0052 DPU. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.